Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 30 Juli 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Kitab 2 Raja-Raja pasal yang terakhir, yakni pasal 25. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian pasal ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kasih setia Tuhan yang begitu nyata boleh kami alami dari hari ke hari. Kami mau terus belajar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan dalam kitab suci. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita dapat menjalani kehidupan dengan relatif baik, semua itu karena anugerah Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka yang layak kita dapatkan hanyalah kematian karena upah dosa adalah maut. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan anugerah kasih karunia begitu melimpah. Maka Ia tetap memberkati umatnya walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah itu adalah kita tidak layak menerima, tapi menerima. Dia tidak harus memberi, tapi memberi. Itulah anugerah Allah. Allah telah menghancurkan kerajaan Yehuda. Terlebih dahulu juga menghancurkan kerajaan Israel. Kenapa Allah menghancurkan? Karena mereka terus-menerus menyakiti hati Allah dan menyembah Allah lain. Ini yang membuat sakit hati Allah, sehingga Allah sesungguhnya mendisiplin mereka dengan sedih hati oleh karena semuanya itu mengakibatkan kehancuran, baik kerajaan utara juga kerajaan selatan. Dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan akan menghukum jika umatnya terus berdosa dan tidak mau hidup dalam ketaatan sebagaimana perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Itu sebabnya Allah mengirim kerajaan Babel untuk menghancurkan Yehuda. Meski begitu, Allah tidak pernah melupakan Israel yang merupakan umat yang dipilihnya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 memberikan penjelasan demikian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakim Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Yoyakim, Raja Yehuda yang dibuang. Ya, kalau kita perhatikan Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun yang menjadi raja betul-betul menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakim dan melepaskan dia dari penjara. Dan Yoyakim diperlakukan sangat baik, ya, diberi kedudukan lebih tinggi daripada raja yang lain. Ya, raja-raja yang lain di Babel. Selain itu juga dia boleh makan bersama dengan Yoyakim. Pokoknya dia berkecukupan,
karena raja memperhatikan kebutuhan keseharian Yoyakim seumur hidupnya. Kalau kita perhatikan, Yoyakim adalah raja yang kejam, ya. Dia pernah memperlakukan secara jahat kepada Nabi Yeremia. Itu yang dilakukan oleh Yoyakim. Bapak Ibu Saudara, di tengah pembuangan, kasih setia dan belas kasihan Tuhan tetap dianugerahkan kepada umat yang dikasihinya. Tentu saja semua ini diberikan karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia yang sudah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, Dia juga yang setia terhadap janjinya. Tuhan yang tidak pernah berpaling kepada pilihan yang lain, hanya tetap kepada pilihannya, yaitu Israel, meskipun mereka telah dibuang oleh karena ketidaktaatan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kitab raja-raja, dari mulai 1 raja-raja sampai 2 raja-raja, pasal yang terakhir yakni pasal 25, ya. Dalam kitab 1 dan 2 raja-raja ditutup dengan kisah yang positif. Mengapa demikian? Kitab raja-raja terutama setelah zaman Daud dan Salomo berisi kisah-kisah yang negatif, ya, tentang murka Allah terhadap raja Israel, murka Allah terhadap raja Yehuda yang tidak taat kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, melainkan membuat sakit hati Tuhan karena menyembah Allah lain, menyembah Baal, menyembah Asyetoret. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini mendatangkan murka Tuhan terhadap umat yang dikasihinya. Tetapi sengaja ditutup dengan anugerah Tuhan terhadap Raja Yehuda, Yoyakim, yang berada di pembuangan. Semuanya ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya. Selain itu juga menunjukkan bahwa pembuangan mereka bukan merupakan kata terakhir dari Tuhan. Dan juga Allah ingin menunjukkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan kembali beranugerah kepada umatnya dan melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah umat Allah di dalam kitab raja-raja yang ditulis banyak kali menyakiti hati Tuhan, tetapi diakhiri dengan satu anugerah Tuhan terhadap Yoyakim. Biarlah ini menjadikan kita semakin mengenal Tuhan yang tidak pernah melupakan umatnya. Kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Ada Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan memberikan anugerah pertolongan di tengah kesulitan. Tuhan menyatakan pilihan kepada umatnya dengan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banggalah kita memiliki Tuhan. Banggalah juga kita dimiliki oleh Tuhan. Karena itu jangan berpaling kepada yang lain. Jangan membuat hatinya sakit oleh karena tutur kata, sikap, dan juga perilaku kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Karena kita mau hidup, belajar taat sepanjang waktu yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Sehingga hidup kita sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita boleh mengalami penyertaan dan kasih Tuhan. Karena itu ketika kita melakukan tindakan yang sesungguhnya membuat Tuhan sakit hati. Tetapi kita dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini kita mau belajar bertobat dari semuanya itu. Tinggalkan semua perbuatan yang membuat Tuhan sakit hati. Biarlah kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami teguran yang keras baru kita mengalami pertobatan. Tetapi ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, segeralah kita berbalik kepada Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan yang membuat sakit hati Tuhan. Dan berbalik mengikuti apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan
kitab 2 Raja-Raja diakhiri dengan anugerah Tuhan kepada Yoyakim. Di tengah pembuangan, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Walaupun begitu jahat umat yang telah engkau pilih di hadapanmu, tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata. Kasih setia Tuhan tetap diberikan kepada umat yang dikasihinya. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki dan dimiliki oleh Tuhan yang begitu baik dan setia. Karena itu biarlah setiap kisah dalam perjanjian lama umat Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan menjadi pembelajaran bagi kami untuk kami hidup dekat dengan Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu. Engkau yang mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Semua doa permohonan ucapan syukur kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.